Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran ke-10, Profesor Ganjar Kurnia, dan Rektor Universitas Padjadjaran ke-11, Profesor Trihanggono Ahmad, pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat. Hari di sini Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, pimpinan Senat Akademik, Dewan Profesor, hadir juga Ketua Dewan Profesor, para pimpinan universitas, para wakil rektor, para dekan, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, BEM Kema, serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan, para orang tua dan wisudawan yang kami muliakan, juga para mahasiswa, sini banyak panitia yang kami banggakan, dan tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sekalian, mengawali ini izinkan saya terlebih dahulu menguntai beberapa bait kata. Jubah besar adalah perlambang. Usai sudah satu langkah membuka pintu masa depan. Berkat Ia yang maha melancarkan urusan, Tuhan penguasa semesta alam. Sujud dan syukur patut disembahkan, karena hari ini bukti dan bakti kami dirayakan. Bukan karena hamba semua ini hebat, namun Tuhanlah yang kuasa untuk memudahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah SWT, hari ini kita diberi kesempatan untuk berada dalam majelis upacara wisuda lulusan Universitas Padjadjaran gelombang 4 tahun akademik 2021-2022 di ruangan bersejarah ini, Geraha Sanusi Harjadinata, Kampus Bandung. Majelis kali ini juga menunjukkan bukti bahwa kita semakin beradaptasi dengan situasi pasca COVID-19, karena dari hampir 1.617 wisudawan yang mendaftar, sebagian besar tadi sudah dibacakan mengikuti secara luring hadir di sini. Selebihnya wisudawan mengikuti secara daring dari kediaman masing-masing. Ini merupakan karunia dan nikmat Allah SWT yang telah semakin meningkatkan kepercayaan diri kita semua mengatasi pandemi, sehingga memungkinkan mayoritas wisudawan hadir di sini, tetapi dengan tetap protokol kesehatan yang ketat. Hari ini ataupun kali ini juga Unpad khusus, biasanya setiap hari menggelar 2 sesi, kali ini digelar 3 sesi demi untuk kenyamanan dan jaga jarak di antara para wisudawan dan para orang tua. Jadi mohon menjaga jarak, tetap memakai masker, kemudian membersihkan tangan, dan seterusnya yang telah diamanatkan dalam prokes. Hal ini perlu kita syukuri sekali lagi. Ini juga merupakan kesukacitaan kita semua dalam sekali lagi menggelar acara penting tetapi dalam prokes kesehatan yang ketat. Bagi para wisudawan, orang tua, dan hadirin yang memilih untuk mengikuti wisuda ini secara daring, semoga tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian prosesi ini dengan hikmat, antusias, dan berbahagia. Para wisudawan yang kami banggakan, kembali saya ungkapkan kebanggaan dan apresiasi kepada saudara sekalian semua, para wisudawan yang berhasil menyelesaikan studi di tengah keterbatasan pandemi COVID-19, dan hal ini adalah sebuah tantangan dan perjuangan berat. Oleh karena sekali lagi selamat. Rayakan peristiwa bahagia ini dengan penuh rasa syukur bersama orang-orang tersayang, para orang tua dan orang-orang tersayang lainnya, dibarengi dengan tekad untuk berbuat yang terbaik dalam mengamalkan ilmu di tengah masyarakat.
Namun di luar itu semua, saya mengingatkan sekali lagi, pandemi tetap masih ada, maka sekali lagi harap waspada dengan informasi berbagai varian yang baru. Waspada adalah sesuatu yang mutlak. Berkaitan dengan itu, saya sungguh berharap saudara-saudara dapat terjun di tengah masyarakat untuk mengamalkan ilmu dan tenaga, ikut menanggulangi pandemi COVID-19 sambil terus menjadi agen yang tak kenal lelah, mengamalkan ilmu, bekerja, berwirausaha, apakah melanjutkan sekolah, yang sekali lagi itu adalah menjadi cita-cita saudara semua. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan. Wisuda kali ini juga dalam suasana Dies Natalis ke-65 UNPAD. Ini berarti UNPAD telah menginjak lustrum atau yang perayaan 5 tahunan yang ke-13. Tema yang diangkat adalah Bangkit Bersama UNPAD Hybrid University. Memang benar saat ini semua kegiatan besar di Indonesia mengajak kita untuk bangkit bersama berkaitan dengan kondisi pandemi yang insya Allah semakin melandai. Tema lustrum ke-13 UNPAD ini diusung bukan semata-mata mengikuti tren. Selain kebangkitan pasca pandemi, tema ini lebih menyoroti adanya kebersamaan dalam upaya menjadi lebih baik dalam segala hal di tengah kondisi yang belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 itu lebih baik ya. Artinya kerjasama kita dengan sesama masyarakat, dengan pemerintah, dengan elemen lain itu menjadi hal penting sekaligus membangkitkan optimisme, membangkitkan pemulihan ekonomi dan seterusnya. UNPAD perlu merasa menaikkan slogan ini karena setelah ini UNPAD juga saat ini berupaya menyelenggarakan tata kelola berkehidupan dan berkegiatan di kampus dalam tatanan baru. Salah satunya adalah pola berkegiatan secara hybrid yang dilakukan bukan saja dalam kegiatan perkuliahan dan penelitian, namun juga hal keorganisasian. Kampus UNPAD sebetulnya sudah dibuka untuk semua mahasiswa dan semakin banyak mahasiswa datang ke kampus untuk melakukan aktivitas, apakah kegiatan pendidikan maupun kemahasiswaan. Ini baru dapat terlaksana bila ada kebersamaan dalam bergerak dengan berbagai pihak tadi ya. Kita banyak mitra, banyak kolaborator, termasuk para alumni yang selalu giat membantu mensukseskan berbagai kegiatan di UNPAD. Hadirin yang berbahagia, bagi sebagian orang, kelulusan merupakan akhir yang melegakan dan dari beban studi bertahun-tahun. Pasti perasaan saudara wisudawan lega sekali kan, alhamdulillah lega gitu ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk sekolah lagi, sekolah ke jenjang tingkat yang lebih tinggi. Selaras dengan pendapat tersebut, secara intens UNPAD menghimbau mahasiswanya untuk lulus tepat waktu dengan kualitas tentu saja yang terbaik dan unggul. Karena untuk kepentingan, sekali lagi setelah ini saudara bekerja di luar kampus pastinya, dan masyarakat dan pengguna Anda yang akan menilai apakah Anda adalah lulusan yang berkualitas atau tidak. Kami tentu saja berharap dan berdoa Anda akan semakin sukses berkarir, membuktikan bahwa Anda adalah lulusan UNPAD yang terbaik. Semakin banyak karya, semakin banyak kreasi, itu menjadi lebih baik setelah ini. Dengan demikian sebetulnya selain hal itu, jangan lupa Anda untuk terus punya semangat belajar. Belajar menjadi ajang memupuk pengalaman yang kalau bisa terus panjang hayat. Mengutip apa yang disampaikan budayawan M.H. Ainun Najib, begini katanya, hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan
apa yang paling mengakar di hati, jiwa, dan inti kehidupan kita. Perkataan tersebut merefleksikan apa yang menjadi filosofi dasar dari belajar sebagai hal yang berlangsung sepanjang hidup di kandung badan. Apa yang kita kerjakan selagi hidup adalah proses belajar terus-menerus untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan maslahat, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, UNPAD kembali menegaskan komitmennya untuk mencanangkan pembelajaran sepanjang hayat atau yang dikenal dengan lifelong learning. Salah satunya dengan menghadirkan UNPAD Massive Open Online Course yang dikenal dengan MOOC atau MOOC. Sebuah sistem pembelajaran daring non-degree yang dapat diikuti oleh siapapun termasuk saudara-saudara para wisudawan kelak suatu saat yang saat ini tentu saja sedang merayakan kebahagiaan ini. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang berbahagia, hari demi hari UNPAD telah menjadi institusi yang terus menuai berbagai prestasi, alhamdulillah, baik nasional maupun internasional, dan itu juga atas peran saudara-saudara mahasiswa semua. Di antaranya adalah keberhasilan UNPAD meraih capaian positif pada pemeringkatan QS World University Rankings 2023. Peringkat UNPAD naik ke 751 dunia dan menduduki peringkat ke-7 nasional. Hasil ini merupakan peningkatan dibanding sebelumnya, di mana peringkat UNPAD di internasional kita di 801. Di tahun ini juga UNPAD berhasil menambah 12 program studi yang terakreditasi unggul. Ini berarti rekognisi terhadap Universitas Padjadjaran juga tingkat nasional terus meningkat, selain tadi di tingkat dunia. Di samping torehan prestasi tersebut, saat ini UNPAD tengah berbangga hati sehubungan telah disepakatinya pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi pakar hukum internasional kebanggaan kita, Rektor kelima UNPAD almarhum Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja SHLLM. Kita tengah menanti keputusan Presiden Republik Indonesia untuk menyetujui pengusulan tersebut. Di UNPAD sendiri nama Profesor Mohtar Kusumaatmadja telah diabadikan sebagai nama Perpustakaan Fakultas Hukum di kampus UNPAD di Pati Ukur. Mari bersama kita doakan agar upaya penghormatan gelar pahlawan nasional di level nasional ini berhasil dan menguatkan rekognisi dunia terhadap alma mater kita. Mohon doanya ya. Tidak lupa saya mengaturkan apresiasi kepada para mahasiswa UNPAD yang telah menyumbangkan berbagai prestasi luar biasa hingga saat ini. Prestasi yang membanggakan yaitu adalah tim paduan suara mahasiswa UNPAD yang meraih emas pada kompetisi di Bulgaria tahun ini. Juga prestasi anggota tim perisai diri UNPAD yang meraih medali emas dan perunggu dalam ajang perisai diri International Championship. Apresiasi kami juga berikan kepada mahasiswa Fakultas Teknik Biologi yang meraih 2 gelar juara dalam Micromine Competition tahun ini. Banyak prestasi lain yang tidak sempat dibacakan karena waktu yang terbatas. Untuk itu kami sekali lagi mengaturkan terima kasih pada para mahasiswa yang telah mengharumkan nama alma mater kita tercinta. Para undangan yang kami hormati serta wisudawan yang kami banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini atas nama Universitas Padjadjaran, secara khusus saya mengaturkan apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap jenjang. Pertama adalah kita apresiasi ya, yang hadir tentu juga adalah wisudawan yang terbaik, tapi ini adalah yang terbaik lagi gitu. Wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Rino Dwi Putra dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Anissa Lutfiah dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat. Kemudian wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Edward Jaya Hadi dari program studi Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran.
Wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Novita Gabriela Andreas dari program studi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi. Wisudawan terbaik program sarjana diraih oleh Saudara Raden Trizaldi Prima Alamsyah dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Wisudawan terbaik dari program sarjana terapan diraih oleh Saudara Hairani Isfa Suhada dari program studi Manajemen Produksi Media Fakultas Ilmu Komunikasi. Selanjutnya apresiasi khusus kami berikan kepada wisudawan yang paling senior secara usia. Hadir di sini, mohon berdiri, dari program studi farmasi, Fakultas Farmasi dalam usia 62 tahun 7 bulan 16 hari, Saudara Jainal Komar. Baik, tidak hadir ya. Baik. Juga kepada wisudawan termuda yang berasal dari program sarjana yaitu Saudara Syafa Risa Azahra dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam usia 20 tahun 19 hari. Saudara wisudawan yang berbahagia, ada sebuah puisi indah berbahasa Inggris yang terjemahan bebasnya kurang lebih begini. Kalau tak dapat menjadi cemara di puncak bukit, jadilah perdu di lembah. Tetapi perdu kecil yang terbaik di samping bukit. Kalau engkau tak dapat menjadi semak, jadikanlah rerumputan yang menjadikan jalan raya lebih meriah. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu, jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi itu adalah dikutip dari puisi Be the Best of Whatever You, karya Douglas Mallow. Inti dari puisi ini adalah bagaimana kita harus memaksimalkan potensi diri untuk selalu bermanfaat, namun dengan penuh kerendahan hati. Nilai kita sebagai manusia bukan ditentukan oleh besar kecilnya tugas yang diberikan kepada kita, namun bagaimana kita melakukan tugas kita dengan kemampuan yang terbaik. Sekali lagi, jadilah yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan secara baik, insya Allah hasilnya juga yang terbaik. Kurang lebih demikian. Oleh karena itu, saya berpesan kepada saudara semua wisudawan di sini, terus berkarya, terus kreatif, lakukan dengan segenap kemampuan terbaik Anda semua, secara tulus, dan sekali lagi menyebarkan nama baik Unpad tercinta melalui karya-karya terbaik Anda semua dimanapun hingga ke mancanegara. Ingatlah bahwa kami tetap akan menemani saudara-saudara dalam menggapai cita-cita melalui berbagai fasilitas dan layanan yang masih dapat Anda semua pakai hingga 1 tahun ke depan. Email, layanan perpustakaan, semua serta informasi dari Pusat Pengembangan Karir Anda bisa akses selama setahun ke depan. Tidak lupa kami ingatkan Anda untuk berpartisipasi mengisi treasure study agar Unpad dapat memelihara dan memperkuat jejaring profesional dengan Anda semua. Intinya, tolong jangan lupa hal-hal yang sifatnya kaitan dengan alma mater. Sesuai dengan tema Lustrum ke-13 Unpad ini, mari bangkit bersama menjadi insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa, dan mewujudkan Unpad berkinerja, bermanfaat, dan mendunia. Hadirin undangan yang berbahagia, mengakhiri pidato ini, saya ingin berterima kasih kepada para lulusan dan keluarga yang telah mempercayai Unpad untuk mendampingi upaya menuntut ilmu hingga hari ini. Kami pun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berbagi ilmu dan mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Terima kasih pada seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Terima kasih pada panitia pelaksanaan wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara prosesi ini, dan tentu terima kasih sekali lagi pada para orang tua yang telah mempercayai putra-putrinya sekolah di Unpad, dan juga terima kasih pada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti upacara wisuda ini baik luring maupun daring. Sekali lagi
tetap Bapak Ibu hadirin semua jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.